Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2579 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 23. Di bawah perikop dua macam perhambaan. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar ada dua macam perhambaan. Hamba dosa dan juga hamba Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba dosa adalah orang yang menghambakan dirinya kepada perbuatan-perbuatan dosa. Saudara, kita belajar dari ayat 23a di sana berkata, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah kebinasaan, mati masuk neraka. Itulah artinya maut yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara dan saya masih hidup dalam dosa, sudah jelas kita akan menuju kemana? Kita akan masuk neraka kalau kita masih menghambakan diri kita kepada dosa. Saya yakin dan percaya tidak ada orang yang mau masuk neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua pasti mau hidup dalam kekekalan di rumah Bapa di surga yang kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kalau saudara mau hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga, saudara harus
bertobat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa dalam kehidupan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Karena kalau saudara sudah menghambakan diri kepada dosa, itu akan mengikat saudara dan saudara akan terus bergantung pada kehidupan saudara yang penuh dengan dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang menjadi hamba dosa. Mereka terikat dengan rokok, sangat sulit untuk lepas daripada rokok, minuman keras, judi, perbuatan yang mencemarkan dirinya. Mereka terikat dalam perselingkuhan, dari judi, dari narkoba, sehingga mereka hanya berputar-putar dari lingkaran setan itu. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, saudara bisa keluar dari perhambaan dosa itu. Makanya saudara jangan terjun pada kehidupan dosa itu, karena itu akan mengikat saudara, sehingga saudara menjadi hamba dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Hamba dosa adalah mereka yang mencemari hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang kotor, najis. Saudara, saya kasih contoh. Kalau saudara hidup dalam perselingkuhan, saudara sudah menikah, saudara sudah diberkati dalam pernikahan, dalam rumah tanggamu, lalu saudara selingkuh, saudara berhubungan seks dengan orang lain, saudara pulang, saudara mencemari kehidupan rumah tanggamu, saudara mencemari dosa itu kepada keluargamu. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik, bertobat saudara. Karena kalau bilang dosa itu sudah pasti enak saudara, itu pasti membuat kita goyah imannya. Dan saya mau bilang saudara, tawaran-tawaran dosa itu sangat-sangat menarik. Tujuannya apa? Supaya kita jatuh dalam dosa. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, akhirnya apa saudara? Dosa itu mencemari. Ibaratnya nila setitik merusak susu sebelanga. Satu kesalahan yang saudara lakukan itu mencemari kehidupanmu, baik itu hubungan suami istri, tercemar juga kepada keluarga saudara. Oleh karena itu saudara jangan main api. Kalau saudara main api, saudara akan terbakar. Saudara hidup dalam dosa, saudara mencemari bukan hanya diri saudara, tetapi keluarga besar saudara, komunitas saudara tercemar. Saudara dengar ini baik-baik. Jangan cemari keluargamu hanya karena keegoisan saudara. Hanya karena kenikmatan sesaat, akhirnya mencemari keluargamu. Bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang sudah menjadi hamba dosa, dia sudah pasti hidup dalam kedagingan. Saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, perbuatan daging itu seperti apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saya yakin dan percaya, seorang yang sudah menghambakan dirinya pada dosa, pasti dia akan hidup dalam kedagingan. Makanya tidak heran, orang yang sudah menjadi hamba dosa, gaya hidupnya sudah pasti duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Sekarang ini saya memperhatikan, iblis bekerja dengan luar biasa, mengikat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, supaya apa? Mereka terikat dengan dosa. Saudara, kalau sudah perhatikan sekarang ini, ada satu
gelombang yang membuat kekristenan sekarang ini landai, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya kekristenan sekarang ini, saudara perhatikan, sudah mulai turun kualitasnya, imannya. Karena apa, saudara? Karena iblis buat orang-orang Kristen itu sibuk dengan duniawi. Mereka lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Makanya sudah banyak orang rela setahun hanya 2 kali pergi ke gereja. Sebulan kadang cuma sekali pergi ke gereja. Saudara, karena apa, saudara? Iblis mengikat mereka sehingga mereka menjadi hamba uang, hamba mamon. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Bahkan ini juga sudah mencemari beberapa hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau kita melihat sekarang ini hamba Tuhan sangat-sangat duniawi. Saudara, padahal kita menyuarakan hati Tuhan yang harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Tapi saudara lihat, banyak hamba Tuhan sangat-sangat duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Bertobat, hati-hati. Karena apa, saudara? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, iblis itu menyamar. Menyamar sudah sama seperti serigala. Menyamar jadi domba. Kelihatannya mirip, tapi hati-hati, saudara. Kalau kita sudah masuk ke dalam perangkap daripada si iblis, maka akan sangat sulit untuk kita bisa keluar dari perangkap itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus jeli, saudara harus waspada. Karena pekerjaan iblis di akhir zaman ini sangat-sangat luar biasa. Tujuannya apa, saudara? Untuk merekrut semakin banyak orang-orang Kristen untuk menjadi pengikut iblis. Bapak, Ibu, saudara, hati-hati. Ada banyak sekali tawaran orang-orang di luar sana menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi saudara tidak diberi kesempatan untuk beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan yang heran dan ajaib di masa pandemi, saudara, kita semua kehilangan pekerjaan, pendapatan. Tapi saudara lihat pemeliharaan Tuhan hebat, dahsyat, luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau memberi pesan firman Tuhan ini kepada kita semua. Kita jangan bergantung pada pekerjaan. Karena Tuhan sanggup memelihara kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadi hamba dosa. Bertobat, saudara. Kita harus menjadi hamba Allah. Amin. Bukan hamba dosa. Saya yakin dan percaya, seorang hamba Tuhan atau hamba Allah dalam konteks firman Tuhan ini, dia hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa saudara dan saya. Amin. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi sekarang kita sudah menjadi hamba Allah. Kita sudah menjadi hamba Tuhan. Amin. Dosa-dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus yang tercurah di Bukit Golgota. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Sudah seharusnya kita yang ditebus, kita hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Jangan hidup lagi dalam lumpur dosa. Saudara dan saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jangan lagi masuk ke kubangan lumpur dosa itu yang hanya mencemari, mengotori hidup kita. Bertobat, saudara. Saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Betul, mungkin masa lalu kita kotor, najis, hidup kita cemar. Tapi sekarang kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus, kita semua sudah dikuduskan. Artinya sekarang
kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Seorang hamba Allah, dia menjadi hamba kebenaran. Amin. Dia melakukan hal-hal yang benar, sesuai dan seturut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukan lagi menjadi hamba dosa yang hidup tidak benar. Saudara, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Sudah sewajibnya, sudah seharusnya saudara dan saya menjadi hamba kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Tidak ada lagi tipu-tipu, tidak ada lagi kata-kata atau rencana-rencana jahat dalam hati kita. Saudara dan saya sudah dibenarkan, sudah seharusnya sekarang menjadi hamba kebenaran. Amin. Walaupun mungkin bagi pandangan orang dunia untuk hidup benar kita susah, saudara. Orang mungkin berkata kalau kita sekarang di zaman sekarang ini hidup jujur, kita mau makan apa? Kalau hanya mengandalkan gaji, kita tidak akan hidup. Kita tidak akan bisa beli kendaraan. Kita tidak akan bisa hidup mewah. Kita tidak akan bisa menjadi orang kaya dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan yang akan berkati kita. Tuhan yang angkat derajat kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia harus taat pada perintah Tuhannya. Saudara dan saya sekarang bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Tuhan. Seorang hamba, dia harus taat pada perintah Tuhannya. Saudara, firman Tuhan berisi nasihat, berisi perintah. Amin. Dan di saat kita mendengarkan perintah Tuhan, kita harus kerjakan, kita harus lakukan. Amin. Saudara, sebagai hamba Allah, kita harus taat. Apa kata Tuhan? Harus kita kerjakan, tidak tunda-tunda. Apa kata Tuhan hari ini? Saudara dan saya harus kerjakan, lakukan itu sebagai bentuk ketaatan kita pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan seorang hamba Allah terakhir menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Allah, dia menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oh haleluya. Saudara, tadinya mungkin kita hidup dalam dosa, kita menyerahkan hidup kita ke dalam dosa. Sehingga apa yang kita kerjakan, lakukan, katakan, pikirkan, semuanya jadi cemar karena dosa. Sekarang ini saudara dan saya sudah menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Sudah seharusnya kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Untuk melayani Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dulu kalau kita berbuat satu kejahatan, kita rela jalan kaki, berlari, mengerjakan satu pekerjaan yang berat. Padahal kita tahu itu hasil daripada dosa yang kita dapatkan. Tapi kita mau totalitas, terlebih lagi sekarang. Kita sudah menjadi hamba Allah, kita sudah menjadi hamba Tuhan. Kita menyerahkan diri kita totalitas kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Waktu kita hidup dalam kesesatan, masih jadi hamba dosa saja saudara, kita berjuang dengan luar biasa. Padahal itu dosa. Sekarang kita sudah menjadi hamba Allah, kita harus totalitas. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya upah hamba Allah adalah kasih karunia hidup kekal. Amin. Itu yang akan saudara dan saya dapatkan. Tuhan berikan kepada kita hamba-hamba Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ada dua perhambaan. Hamba dosa dan hamba Allah atau hamba Tuhan. Hamba dosa, mereka hidup dalam dosa, mereka mencemari hidup mereka dengan dosa, mereka hidup dalam kedagingan,
dan sangat-sangat duniawi. Dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, upah dosa binasa, mati masuk neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba yang kedua yang kita belajar adalah hamba Allah. Saya yakin dan percaya seorang yang dipanggil untuk menjadi hamba Allah, dia pasti hidup dalam kekudusan. Dia pasti hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sudah pasti dia dengar-dengaran, dia taat pada firman, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.